Kalau misalkan sebagai leader punya tim yang sering banget mengerjakan pekerjaannya tuh ada aja ide barunya, ada Ya, aja inovasinya. Nah, itu sebenarnya bagus nggak sih, Coach? Halo Sahabat Coaching, balik lagi sama aku Aul di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara tim berinovasi. Langsung aja yuk tanya ke Coach Adit. Halo halo, Coach, ya, gimana gimana? kabarnya nih Coach? Baik-baik. Oke, langsung aja ya nih Oh ya ya, Coach ya. Eh, Oke Coach, aku mau nanya nih Coach. Kalau misalkan sebagai leader punya tim yang sering banget mengerjakan pekerjaannya tuh ada aja ide barunya, ada ya, aja inovasinya. Nah, itu sebenarnya bagus nggak sih Coach? oke itu ya. Nah, jadi ada tim yang dia tuh terlalu kreatif dan inovatif gitu ya. Mm-mm. Jadi dia melakukan segala apa ya pekerjaannya itu dia selalu aja punya ide-ide baru bagaimana mengerjakannya. Kemudian eh ya itu ya. Jadi setiap hari itu mungkin dia bisa memunculkan banyak hal-hal baru gitu ya. Mm-mm. Jadi kreatif dan inovatif gitu ya. Mm-mm. Bagus gak sih? Pada dasarnya bagus gitu ya, Hmm. tim yang seperti itu gitu ya. Dan berarti dia itu punya keinginan untuk terus-menerus apa ya, memperbaiki diri gitu ya. Hmm. Atau untuk selalu ingin lebih baik lagi gitu ya. Hmm. Mencari hal-hal yang supaya jadi lebih baik lagi. Hmm. Mudah-mudahan sih ya kreativitasnya dan inovativitasnya itu ya memang jadi lebih baik ya. Mm-mm. Kalau malah lebih jelek, nah itu baru itu yang nggak boleh gitu ya. Oke, Gitu. oke. Jadi ya pada dasarnya bagus-bagus aja sih gitu Hmm. ya. Oleh karena itu leadernya harus apa ya, memberikan panduan dan guidance juga ya kepada dia ya. Karena dia kan bagaimana si tim itu sejauh mana dia bisa berinovasi dan berkreasi dan berinovasi itu kan juga sangat ditentukan atau sangat apa ya, sangat dipengaruhi oleh wewenang dia juga ya Hmm. gitu. Karena kan nggak mungkin juga dia punya wewenang untuk keseluruhan perusahaan gitu ya. Mm-mm. Jadi seberapa besar wewenang dia untuk melakukan inovasi dan untuk berkreasi dan berinovasi itu juga yang mungkin perlu dipandu oleh atasannya gitu ya. Hmm. Karena pada titik tertentu mungkin kreativitas dan inovasinya itu bisa malah melanggar wewenang itu, jadi malah apa ya, malah jadi nggak benar gitu. Ya, malah jadi merusak keseluruhan sistem yang ada gitu kan. Hmm. Contoh misalnya kalau di pabrik ya operator mesin atau operator yang menjalankan di bagian produksi, operator produksi dia kerja udah berdasarkan prosedur yang harus tahapan-tahapannya udah jelas Hmm. gitu ya. Kemudian dia berinovasi, berkreasi seenaknya gitu kan, sembarangan. Yang menurut dia yang paling enak buat dia gitu ya. Karena berkreasi dan berinovasi kan belum tentu tujuannya supaya hasil produksinya lebih baik. Baik itu mungkin secara kualitas maupun kuantitas. Bisa juga dia berusaha melakukannya yang lebih supaya nyaman buat dia aja gitu. Mungkin yang nggak bikin capek, yang nggak gini. Tapi ternyata hasilnya nanti bisa salah gitu kan. Nah itu kan berarti kan nggak boleh Iya. inovasi yang seperti itu. Mm-mm. Ya kan? Sudah ada prosedurnya Hmm. gitu. Nah, ya mungkin juga ya atasannya atau supervisornya yang perlu mengamati operator-operator produksi yang kelihatan inovatif, bukannya dibelenggu aja sih, tapi memang harus ada momen-momen di mana mereka dipancing kreativitasnya gitu ya. Hmm. Jadi kalau gitu perlu tahu juga nih kapan harus bisa harus perlunya inovasi gitu kan. Hmm. Kalau kapan nggak perlunya gitu inovasi atau kreasi ini gitu kan. Nah, itu kapan tuh, Coach? Ya. Jadi kapan harus berinovasi, berkreasi dan berinovasi gitu Mm-mm. ya. Jadi timnya atasannya itu memang harus memberikan suatu panduan atau guidance kapan kamu boleh berkreasi, berinovasi. Hmm. Kapan kamu harus jalanin sesuai prosedur yang sudah ada, yang sudah baku gitu kan. Mm-mm. Ya. Menjalankan prosedur yang sudah ada sudah baku agar konsisten outputnya gitu kan. Mm-mm. Agar konsisten produknya yang Mm-mm. dihasilkan baik itu bisa berupa barang atau bisa berupa jasa atau hasil pekerjaannya Mm-mm. konsisten secara kualitas maupun kuantitas dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan Mm-mm. itu kan supaya tetap rutin gitu ya dihasilkannya sama gitu kan Mm. sepanjang waktu itu gunanya prosedur misalnya jadi ya itu berarti dia bang udah harus melakukan seperti itu. Hmm. Nah kalau memang suatu ketika
diperlukan adanya perubahan. Nah, gitu ya. Adanya perubahan baik itu karena tuntutan dari internal perusahaan atau dari customer ya, atau karena memang sudah saatnya harus diubah gitu ya. Dengan berbagai ininya ya, apa sih, berbagai sinyal-sinyal yang ada gitu ya dalam alam semesta ini gitu ya. Misalnya kalau customer komplain terus gitu kan, itu kan harus harus diubah. Itu sinyal-sinyal dari alam semesta gitu ya. Dari eksternal berarti. Iya gitu. Atau dari kebijakan dari company dari atas gitu kan. Ada yang harus diimprove, mau lebih efisien lagi kerjanya mungkin gitu ya. Harus mengurangi cost, ya harus lebih cepat lagi produksinya gitu ya. Yang biasanya dalam 1 jam selesai, nah atasannya perusahaan minta harus selesai setengah jam. Itu kan berarti prosedur yang ada udah nggak berlaku lagi dong. Ya kan? Kalau karena prosedur itu hanya bisa memproduksi sesuai dengan yang sudah distandarkan di awal. Tapi ini ada perubahan, berarti harus ada perubahan dalam proses kerja misalnya. Nah inilah baru butuh kreativitas dan inovasi gitu ya. Contoh ya adalah hal seperti itu. Jadi manakala perlunya ada suatu perubahan gitu ya, yang untuk lebih baik lagi gitu ya. Perubahan jangan yang lebih buruk ya. Jadi ada perlu perubahan yang agar apa ya, suatu hal itu menjadi lebih baik lagi. Apakah itu kualitas produk, apakah itu kualitas jasa yang diberikan, apakah waktunya, apakah jumlahnya, bukan hanya kualitas ya tapi kuantitas, apakah jenis produknya itu ya berubah atau lebih beragam lagi karena tuntutan dari pasar yang lebih beragam gitu ya, macam-macam nih. Jadi itulah butuhnya inovasi dan kreativitas. Oke. Gitu ya. Kalau misalkan nih coach, tim ini itu sering banget inovatif. Nah, di kode. Ya gimana? Oke nih coach, kalau misalkan tim ini sering banget berinovatif, ngasih ide-ide baru ke leader. Nah, sebenarnya ada nggak sih coach kelebihan atau kekurangan kalau misalkan punya tim yang seperti itu? Ya, tim yang memang dia memang apa ya, sifatnya terlalu kreatif dan inovatif ya, sifatnya gitu ya. Ya itu tergantung lagi bagus atau enggaknya ya. Kalau memang di pekerjaan membutuhkan hal-hal yang kreatif terus menerus, karena memang tidak ada pekerjaan yang rutin, yang perlu ada kreativitas terus gitu, ya bagus dia di situ gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau memang pekerjaan yang harus dikerjakan itu sesuatu yang rutin, ya dia perlu dikontrol nih tim yang kayak gini gitu ya. Jangan sampai juga sembarangan dia ya berpikir kreatifnya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai benar-benar diterapkan oleh dia gitu kan, tanpa ada izin dulu dari atasannya, tanpa ada evaluasi dulu, itu kan bisa jadi masalah. Iya sih. Ya kan. Jadi paling nggak dikontrol kapan dia perlu inovatif, kapan perlu kreatifnya gitu loh. Ya bukan dikekang ya gitu. Kalau dikekang ya bisa jadi dia keluar nanti gitu ya. Atau mungkin memang dia nggak cocok di situ pekerjaannya, dia harus carikan posisi yang memang atau tempat yang dia bisa mencurahkan, bisa menyalurkan semua pikiran-pikiran kreatifnya gitu kan. Jadi mungkin di posisi tertentu yang memang harus seperti itu ya, yang membutuhkan lebih ke kreativitas daripada rutinitas gitu. Berarti tergantung dari tempat kerjanya juga ya. Misalkan kayak memposisikan diri juga harusnya bisa milih nih yang tepat buat diri dia tuh gimana. Betul. Jadi kayaknya balik lagi ke atasannya ya. Atasannya sendiri yang harus tahu kapan kreativitas dan inovasi itu dibutuhkan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya pada timnya. Ya, dia harus bisa memetakan tim-timnya ini dia yang seperti apa sih, yang terlalu kreatif atau yang kurang kreatif gitu kan. Ya, jadi semua itu juga bisa menentukan nanti si atasannya ini bisa mengelola timnya dengan lebih baik. Dengan cara-cara yang kreatif juga. Jadi timnya juga atasannya juga harus punya ide kreatif ya untuk bisa mengelola timnya secara kreatif. Sehingga timnya kreatif itu tidak terlalu kreatif dan tidak kurang kreatif. Bingung. Gitu. Nah, jadi di sini memang tugas leader itu harus kreatif. Beda dengan tugas manajer ya. Kalau manajer itu justru tugasnya itu adalah untuk bisa menjalankan sesuai dengan
apa yang benar gitu ya, bakunya gitu. Tapi kalau leader kan dia memang harus memikirkan cara untuk mengembangkan bisnis. Hmm. Ya kan kalau cara bagaimana namanya juga berkembang. Iya, Nggak mungkin dengan cara yang sama terus kan. iya. Dia harus kreatif di Hmm. situ. Leader itu yang memang harus punya pikiran kreatif gitu ya. Harus punya pikiran kreatif dan inovatif, bukan hanya kreatif ya, tapi inovatif. Artinya bisa diterapkan Hmm. ide-ide itu ya, sehingga akhirnya bisnisnya benar-benar berkembang gitu ya. Kalau misalnya dia leader di suatu departemen, ya agar departemennya berkembang. Hmm. Misalnya di departemen produksi, di departemen marketing, di departemen logistik, ya memang leader di situ ya, yang paling atas terutama ya, yang pegang jabatan paling atas di situ Hmm. harus selalu terus-menerus mengembangkan departemennya agar tidak stagnan, harus terus lebih baik lagi kan, Hmm. itu. Nah, itulah butuhnya leader yang memang perlu pikiran kreatif. Selalu Oke. leader itu harus punya kreativitas dan inovatif Hmm. gitu ya. Kalau misalkan nih Coach, ada tim yang dia itu misalkan kayak punya ide nih, Mm-mm, udah punya ide dari pekerjaannya dia. mm-mm, Nah, terus dia nanya ke atasan, mm-mm, ke leadernya ini. Nah, terus si leadernya ini ternyata malah bertanya balik ke si tim ini. Kalau mm-mm. misalkan menurut kamu gimana? Kalau menurut kalian gimana? Nah, itu sebenarnya Ah, memang leader itu harus yang seperti itu atau gimana tuh, Coach? jadi timnya sedang menghadapi suatu masalah. Mhm. Nah, Terus terus dia nanya punya gimana? ide. Oh, akhirnya punya ide. Heeh. Kemudian timnya itu nanya ke atasannya, Mhm. boleh nggak ide ini? Atau bagaimana menurut Bapak ide saya Mhm. ini? Gitu ya. Mhm. Terus atas saya kembali malah balikin lagi gitu ya. Mhm. Bagus apa enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya bagus apa enggak sih, Coach? Terus kayak sebenarnya memang leader itu ya yang seperti itu kalau misalkan kita menyampaikan ide kita, Mm-mm. terus itu harusnya si leader harus langsung menjawab atau membalikan menurut dari tim itu kayak gimana gitu. Ya sebetulnya kan itu tergantung tujuannya ya. Mhm. Maksud dia bertanya itu apa? Mhm. Gitu. Bisa juga karena maksudnya adalah supaya dia ingin agar timnya itu berpikir kritis juga terhadap ide-idenya sendiri gitu kan. Mhm. Jadi nggak hanya kreatif aja, tapi dia juga bisa mengkritisi sendiri ide-idenya itu sehingga dia bisa menentukan mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak. Apa yang harus diperbaiki lagi idenya, apa yang enggak gitu kan. Ya Mhm. kalau kayak gitu ya oke-oke aja gitu ya. Oh. Si leadernya itu melatih timnya agar dia bisa menilai sendiri hasil hasil ide-idenya itu. Atau yang saya nggak tahu ada leader yang kayak gimana lagi ya, atau memang leadernya memang dia nggak tahu cara nilainya ya. Jadi dia tanya balik gitu ya. Nah, itu Coach. Kadang kalau misal sebagai tim tuh kayak ngerasa kan kita mau Iya, minta penilaian nih gimana baiknya kan sebagai iya. Jadi atasan si leader gitu. ini harus bijak ya. Hmm. Kapan dia bisa memberikan jawaban, memberikan penilaian itu kepada timnya, bagus enggaknya idenya, atau kapan dia sudah bisa menyerahkan pemikiran itu kepada timnya itu sendiri gitu ya. Hmm. Kalau timnya memang masih perlu perlu dimotivasi, misalnya masih perlu dikoreksi ya, masih belum terlalu dewasa ya, Mm-mm. ibaratnya dalam pekerjaannya ya memang masih perlu kasih feedback ya, gitu. Terus menerus gitu ya. Sampai ke satu titik di mana dia harus bisa menilai sendiri hasil pekerjaannya. Dan mungkin udah sampai titik itu dia sebenarnya udah gak suka lagi kalau dinilai lagi sama atasannya gitu loh. Oh. Ya dia bisa menilai sendiri. Berarti dia sudah siap untuk bekerja secara independen ya, secara mandiri gitu ya. Nah, tapi kan untuk itu kan proses ya, Mm-mm. gitu. Jadi memang di awal-awalnya memang masih perlu ya, leader itu memberikan suatu pandangan atau feedback secara langsung ke timnya ya, terhadap ide-idenya dia gitu ya. Mm-mm. Hingga bagaimana menyampaikannya juga kan, Iya. gitu. Kalau menyampaikannya juga dengan cara yang nyakitin, tetap aja nggak enak juga ya. Iya. Kan si timnya berharap dikasih feedback Yang supaya positif. dia mungkin pengen dipuji juga kali gitu Iya. ya. Harus diapresiasi dong gitu Heeh. kan. Setelah diapresiasi ya mungkin si atasannya bisa memberikan feedback apa yang harus disempurnakan lagi gitu ya. Mhm. Sehingga si timnya itu mendapat suatu apa ya tambahan ilmu juga kan Mm-mm. dari feedback dari atasannya itu. Mm-mm. Dan itu juga menguntungkan buat dia juga nanti memperbaiki ide-idenya gitu. Jadi cara menyampaikannya juga ini ya harus benar gitu ya, cara Oke. menyampaikan feedback dan masukannya gitu ya. Hmm. Kalau memang timnya masih butuh itu, gitu ya. Nah, sampai ke satu titik di mana sebetulnya ya 80% dari hal-hal yang timnya kerjakan sebenarnya dia sudah bisa menilai sendiri gitu.
Nah itu boleh dibalikin lagi tanya gitu ya. Menurut kamu gimana gitu. Tentu dengan intonasi cara bertanyanya yang benar juga gitu ya. Bukan cara bertanyanya yang kayak ngenyek atau cara yang bertanyanya yang kayak meremehkan atau cara bertanyanya kayak terlalu kayak cuek atau kayak kesannya tuh lempar apa ya, lempar bola panas doang gitu. Tapi dengan cara intonasi bertanya yang memicu si timnya itu berpikir gitu ya, merenung gitu ya. Yang tahu nih bahwa ternyata leader saya nanya itu supaya saya memang untuk berpikir lebih dalam gitu loh. Bukannya sekedar lempar bola panas doang gitu. Atau bukan sekedar si bosnya nggak peduli gitu. Kan dari intonasi bertanya, cara bertanya itu kan akan memberikan kesan yang berbeda-beda ya. Iya. Padahal mungkin isi pertanyaannya sama. Menurut kamu gimana gitu kan. Iya. Tapi dengan cara ngomong yang salah, timnya juga bisa salah tangkap gitu. Oke. Menjawab? Menjawab. Menjawab banget, Coach. Iya. Oke. Buat teman-teman nih, kiranya cukup. Oke, sahabat coaching, kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya. Dengan aku Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.